Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmedik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Oke, kita sampai di soal nomor 18 ya, tentang geometri sudut. Yuk kita baca soalnya. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan. Salah satu contoh desain jembatan dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Oke ya, jadi di sini ada sketsa garis yang menggambarkan sebuah desain jembatan. Diketahui garis L1 sejajar dengan L2. Oke, yang warna biru ini sejajar ya. Dan garis L3 sejajar dengan L4. Nah, berarti garis yang warna merah juga sejajar. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, oke ya, jadi sudut A besarnya 50 derajat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita lihat di sini ya, ada 3 opsi jawaban di mana masing-masing kita diminta mengevaluasi benar atau salah. Nah, guys, menurut Dedi ya, soal nomor 18 ini adalah soal yang nggak ada cara cepatnya. Dalam pengertian, kalau kamu sudah paham ya konsep dasar tentang geometri sudut, maka pasti bisa mengerjakan ini dengan cepat dan benar. Dan sebaliknya, kalau kamu nggak paham konsep dasar geometri sudut, Dedi yakin pasti kesulitan ya, dan makanya ngerjainnya pasti lama. Bahkan belum tentu benar juga, gitu kan. Maka di kesempatan ini, Dedi akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar geometri sudut. Dengan harapan, ya kamu bisa ngerti sehingga kamu bisa ngerjain ini dengan cepat dan benar. Dan bukan hanya ini ya, tapi juga soal-soal lain ke depannya yang terkait dengan geometri sudut untuk SMP. Nah, Dedi sadar bahwa buat yang sudah ngerti tentu penjelasan Dedi ini akan terkesan bertele-tele atau kelamaan ya. Maka Dedi sarankan buat yang sudah ngerti, dalam artian bisa mengerjakan soal ini dengan cepat dan benar tentunya, maka kamu skip aja ya, langsung ke soal berikutnya, nomor 19. So, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai belajar geometri sudut. Nah, di sini Dedi mau memulainya dengan begini. Ya, seandainya ini Dedi punya 2 garis seperti ini, keduanya ini membentuk sudut nggak? Enggak ya, karena keduanya kan tidak bertemu atau tidak berpotongan. Beda kalau misalkan yang atas ini ditarik garis merah seperti ini. Nah, ini kan jadi membentuk sudut kan? Ya, salah satunya adalah sudut yang ini. Di mana besarnya sudut itu tentu tergantung dari kemiringan garis-garisnya. Jadi kalau misalkan anggap aja yang biru yang bawah sama biru yang atas ini sama-sama lurus ya, artinya sama-sama horizontal sempurna. Terus kemudian yang di bawah ini jadi tarik garis merahnya seperti ini. Nah, kan beda ya dengan garis merah yang atas. Kalau yang atas kan agak landai, sementara yang merah yang bawah ini agak curam. Maka tentu sudut yang dibentuk oleh keduanya berbeda dengan sudut yang atas. Nah, dengan pemahaman ini, maka seandainya sekarang ya, jadi punya garis, bentar ini jadi bikin dulu. Nah, garis birunya seperti ini ya, ada 2 dan kita anggap dua-duanya sama-sama horizontal sempurna. Kemudian ditambahkan garis merah yang di atas seperti ini. Lalu yang di bawah ditambahkan juga ya garis merah yang kurang lebih sudut kemiringannya atau derajat kemiringannya sama dengan merah yang di atas. Nah, gini ya. Jadi sekali lagi, yang biru bawah sama biru atas sama-sama horizontal sempurna. Terus yang merah atas sama merah bawah, anggap aja derajat kemiringannya juga sama. Maka sudut yang ini, ya, yang terbentuk ini, dengan sudut yang ini kira-kira sama nggak besarnya? Ya secara logika pasti sama ya, karena kan sudutnya dibentuk oleh 2 garis yang kemiringannya sama, gitu kan. Sehingga kalau misalkan yang atas katakanlah ini besar sudutnya adalah 60 derajat, maka yang bawah, oke, pasti 60 derajat juga. Sekarang perhatikan, tadi kan Dedi pakai bahasanya bahwa
Yang biru bawah sama yang biru atas itu sama-sama horizontal sempurna. Itu kan kata lainnya bahwa kedua garis ini kan sejajar ini kan, ya kan? Kalau artinya kalau disandingkan ya sejajar. Begitu juga dengan garis merah yang atas dan garis merah yang bawah. Tadi udah dibilang bahasanya adalah punya derajat kemiringan yang sama. Itu artinya kalau disandingkan begini, ya dia sejajar juga. Gitu kan? Nah, kenapa jadi menekankan ini? Karena lihat di soal kan diketahui ya, garis L1 sejajar dengan L2 ya. Jadi L1 yang biru ini dengan yang biru ini L2 itu sejajar. Begitu juga garis L3 sejajar dengan L4 ya. Yang merah ini dengan merah yang bawah ini juga sejajar. Sehingga ketika dia bilang bahwa jika besar sudut A adalah 50 derajat ya kan. Sudut A ini kan yang ini kan. Nah, yang ini dan itu dibentuk oleh L1 ya, yang biru gini dengan L3 ya kan. Nah, ya kan ketemunya di sini. Oke. Ini adalah A yang besarnya 50 derajat, ini kan. Maka kalau ada garis lain yang sejajar dengan biru ini ya, dan itu memotong merahnya di sini. Sekali lagi ini sejajar ya, dalam hal ini berarti L2. Maka ini berapa? Ya pasti sama ya, 50 derajat kan. Nah, secara logika kan gitu. Mirip dengan analogi yang ini tadi kan. Karena sudutnya dibentuk oleh dua garis yang kemiringannya sama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini itu juga sama dengan A, ini juga sama dengan A, ini ya. Karena kan dibentuk oleh garis biru dan garis merah yang atas kan. Begitu juga dengan yang ini. Oke, sama-sama dibentuk oleh biru dan merah. Ya garisnya beda, ada yang sama L2, ada yang sama L4, tapi kan biru-biru sejajar, merah-merah juga sejajar. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita kembali ke gambar yang ini ya. Jadi mau fokus ke gambar yang atas dulu. Perhatikan garis yang biru ini. Ini kan garis lurus ya. Maka sekarang kalau misalkan Dedi bertanya, berapa ini sudutnya dari sini ke sini? Berapa? Ya, 180 derajat. Betul ya? Good. Oke, ya kalau satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Kalau ini garis lurus berarti setengahnya 360 bagi 2, 180 derajat. Nah, tadi kita tahu bahwa yang ini ya, yang merah sama biru yang ini itu adalah 60 derajat. Kalau sekarang ditanya, kalau gitu sudut yang ini berapa? Gimana cara ngitungnya? Ya kan? Ini kan kalau ke sini 180, berarti kan 60 ditambah yang ini harus sama dengan 180 derajat ya. Oke, jadi ini udah ditulis ya. 60 ditambah yang kita mau ketahui sama dengan ini kan. Sehingga tanda tanya ini adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat. Dan itu berarti 120 derajat. Oke, ditulis di sini. 120 derajat. Nice. Nah, tadi kita melihatnya garis biru. Sekarang coba kita lihat yang garis merah ya. Kita pakai gambar yang kedua ini. Ya, garis merah ini kan ya garis lurus juga kan. Artinya garisnya kan nggak bengkok-bengkok ini ya. Dia lurus. Nah, karena dia lurus, maka kalau dibuat, oke, dari sini ke sini, berapa sudutnya? Ya kan 180 derajat juga kan? Ya kan? Oke. Nah, tadi dari yang atas kita tahu bahwa yang ini ya, artinya yang ini adalah 120 derajat. Nah, kalau kita lihat dari yang merah ini ya, maka yang ini berapa berarti? Nah, berdasarkan garis merah ini kan berarti 120 ditambah yang ini harus 180 kan? Ditulis dulu ya. 120 derajat ditambah yang tanda tanya ini ya, yang mau kita ketahui. Yang ini itu kan harus sama dengan 180 derajat. Ini ya. A yang tanda tanya ini sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat dan itu sama dengan 60 derajat. Ya, jadi di sini ternyata 60 derajat ya.
sama nih dengan yang ini. Maka dari sini, kalau sekarang dia ditanya, nah kira-kira sudut yang ini besarnya berapa? Berapa? 120 derajat. Oke, benar ya. Oke. Dari mana kita tahu? Ya, kita kan bisa melihat yang garis merah ini kan, dari sini ke sini kan 180 derajat juga kan. Sehingga ini ditambah ini harus 180 derajat. Nah, jadi ini penemuan penting ya, di mana kalau ada sudut yang saling berhadapan seperti ini ya, terus juga yang ini kan sama yang ini, itu besarnya pasti sama ya. Jadi misalkan tadi ya, ini katakanlah sudut ini besarnya alfa, ya. Maka otomatis yang ini pasti alfa juga, ya. Lalu yang ini, sudut ini, ah, ya, kita anggap aja ini adalah beta, mana kita tahu beta kan besarnya adalah 180 derajat dikurangi alfa, ya. Ini anggap yang birunya garis lurus ya, gitu kan. Dan dari sini kita otomatis tahu ya bahwa sudut yang berhadapan yang ini itu beta juga. Itu ya. Ya, sekali lagi ya, sudut yang berhadapan ini pasti besarnya sama. Nah, dari sini kita langsung bisa dengan mudah memetakan sudut-sudut yang ada di sini ya. Tadi kita ketahui A adalah 50 derajat. Maka B berapa? 100? Ya, betul ya, 130 ya. Jadi B pasti besarnya adalah 180 derajat dikurangi A kan? A 50 derajat dan itu berarti 130 derajat. Nah, A tahu, B tahu, kita otomatis tahu yang ini sama yang ini kan? Ya. Ini berhadapan dengan A ya. Nah, nih. Maka ini pasti 50 derajat. Sementara yang ini ya, berhadapan dengan B, ini pasti 130 derajat. Nah, gampang kan ya kalau sudah ini. Nah, dari sini, maka tadi ya, karena A 50 derajat, maka ini 50 derajat, ini 50 derajat, yang D berapa? Ya 50 derajat kan, berhadapan kan. Sehingga pernyataan A, besar sudut D adalah 50 derajat. Benar nggak? Ya, benar ya. Nah, oke. Berarti pernyataan A ini benar. Oke, jadi tulis B. Berikutnya, pernyataan B. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Oke, anggap aja kamu nggak tahu ya, apa sih maksudnya aturan sudut berpelurus itu. Ya. Tapi, menurut kalian, C ini 50 derajat nggak? Oke, kalau kita lihat, ya, C itu kan di sini ya. Yang atas ini kan sama dengan A ya, 50, 50 derajat. Oke, ini kan. Maka yang C berapa? Kalau di sini, C itu kan ya sama kayak yang ini ya, artinya dia berhadapan dengan B, berarti C pasti 130 derajat. Ya, sementara di sini dibilang 50 derajat. Dengan demikian, maka kita bisa pastikan bahwa B ini salah ya. Oke. Nah, nanti terkait dengan aturan sudut berpelurus nanti sudah dijelaskan ya. Tapi yang jelas kita juga bisa mengevaluasi ini dengan melihat sudutnya ya. Gitu. Oke, terakhir. Pernyataan C, sudut B dan E sama besar, yaitu 130 derajat. Oke, B mana B? Oh, B ini ya. Kita sudah hitung 130 derajat. Betul. Nah, sekarang yang E. Nah, gimana ini yang E? Ini berapa nih? Ah, yang E. Ya, berarti kan 130 juga ya? Ya kan? Yang sudut E ini kan sama dengan sudut yang ini kan? Gitu. Dengan demikian maka sudut B dan E sama besar yaitu 130 derajat. Itu benar. Oke. Nah, jadi gitu guys ya. Terlihat bahwa begitu kita menguasai konsep dasar, maka kita langsung dengan mudah bisa menjawab soal ini ya. Karena langsung dari sini kita sudah bisa memetakan, oh ini 50, ini berarti 130, ini yang berhadapan 50 juga, ini 130 berhadapan dengan B soalnya. Lalu yang di sini ya mengikuti pola yang sama dengan ini. Dan ini semua karena ini ya, ada keterangan L1, L2 sejajar dan L3 sejajar dengan L4.
Nah, guys, tadi kan ada istilah ini ya, aturan sudut berpelurus. Nah, mungkin ada yang belum tahu, jadi sekalian aja, ini karena lagi membahas geometri sudut, dijelaskan juga ya tentang apa sih aturan sudut berpelurus. Jadi, sudut berpelurus, ya, itu sebenarnya mirip dengan yang ini ya, di mana kalau kita punya garis, terus ini seperti ini ya, ini garis lurus. Kalau di sini adalah alfa, ini, terus di sini adalah sudut beta, maka alfa ditambah beta harus sama dengan berapa? Yes, 180 pecah. Oke ya, jadi maksudnya aturan sudut berpelurus itu seperti itu. Sehingga kalau misalkan diketahui alfa, maka ya betanya bisa dihitung, ya kan? Yaitu 180 derajat dikurangi alfa. Atau sebaliknya, diketahui beta, maka alfanya adalah 180 derajat dikurangi beta. Oke. Nah, selain sudut berpelurus, ada juga istilahnya sudut berpenyiku. Oke ya, kalau berpelurus itu lurus, kalau berpenyiku itu maksudnya siku-siku gitu ya. So, maksudnya adalah kalau misalkan kita di sini punya sudut siku-siku, ya berarti 90 derajat kan. Lalu di sini ada garis begini, ya, sehingga ini membentuk sudut alfa. Terus yang ini adalah sudut beta, maka alfa ditambah beta harus sama dengan berapa? Oke, ya, harus sama dengan 90 derajat, ya. Jadi syaratnya ini harus siku-siku. Nah, ini ya. Oke, sehingga kalau diketahui beta, ya alfa bisa langsung dihitung, yaitu 90 derajat dikurangi beta. Dan begitu sebaliknya. Terakhir, ada istilahnya sudut bertolak belakang. Ah, bertolak belakang. Maksudnya apa? Ya maksudnya yang ini. Cuman istilah aja. Kalau Dedi tadi kan menyebutnya sudut yang berhadapan ya. Nah, ini berhadapan, itu pasti sama ya. Kalau ini istilahnya bertolak belakang. Jadi kalau sudut yang bertolak belakang ya, yaitu yang ini, alfa, itu pasti yang sini alfa juga. Begitu juga yang ini kan, bertolak belakang. Kalau ini beta, pasti yang bawah beta. Oke ya, jadi itu beberapa aturan terkait sudut di geometri. Dan sekali lagi, diharapkan kamu benar-benar menguasai konsep dasar ini, sehingga ke depan kalau ketemu soal yang ya tentu pasti soalnya angkanya dan bentuk sudutnya pasti berubah ya. Tapi nggak masalah karena kamu sudah paham konsep dasarnya sehingga bisa menjawab dengan baik dan benar. Mantap. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini dedikasi PR yang soalnya Dedi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan yang ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!